Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Danuarti dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas IPA dan Kelautan Universitas Osom. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang proses pelingkupan, identifikasi, dampak penting potensial, klasifikasi, dan prioritas dari dampak penting. Nah, yang pertama ada panduan pelingkupan dalam AMDAL 2007 oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan dengan dukungan Agensi Danish International Development melalui program Phase 1 Environment Sector. Nah, masuk pada pelingkupan. Pelingkupan merupakan proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting hipotetik yang terkait dengan rencana usaha atau kegiatan. Nah, masuk pada tujuan pelingkupan, yakni ada dua. Yang pertama, untuk merancang kajian AMDAL agar menjadi kajian yang tepat sasaran. Yang kedua, ada kajian AMDAL harus mempunyai arah, fokus, dan lingkup yang tepat. Nah, untuk macam-macam proses pelingkupan itu ada 4. Yang pertama, pelingkupan dampak penting hipotetik. Yang kedua, pelingkupan batas selama dampak berlangsung. Yang ketiga, ada pelingkupan metode studi. Yang keempat, ada pelingkupan batas wilayah studi. Nah, untuk hasil pelingkupan di sini ada 4. Yang pertama, ada dampak penting hipotetik terhadap lingkungan hidup yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam pada AMDAL dengan meniadakan hal atau komponen lingkungan hidup yang dipandang kurang penting. Yang kedua, ada batas waktu kajian yang merupakan rentang waktu yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan perakiraan perubahan kualitas lingkungan tanpa adanya proyek dan dengan adanya proyek. Yang ketiga, ada metode studi mencakup metode pengumpulan dan analisis data, serta metode perakiraan dampak, jumlah sampel, dan tenaga ahli yang dibutuhkan. Yang keempat, ada lingkup wilayah studi berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, ada batas proyek, batas ekologi, batas sosial, dan batas administratif. Nah, untuk proses dan metode pelingkupan itu ada beberapa hal. Yang pertama, ada deskripsi rencana kegiatan, zona lingkungan hidup, kegiatan lain di sekitarnya, dan saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat. Masuk kepada dampak potensial serta dampak hipotetik dan dampak penting hipotetik. Nah, untuk muatan pelingkupan yang A, ada deskripsi rancangan usaha. Yang pertama, ada status di AMDAL apakah dilaksanakan secara terintegrasi bersamaan atau setelah studi kelayakan teknis dan ekonomis. Nah, uraian ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kedalaman informasi yang diperlukan dalam kajian AMDAL. Yang kedua, ada kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Nah, untuk kesesuaian dengan tata ruang, informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dengan tata ruang disajikan dalam bentuk peta tumpang susun atau overlay. Nah, antara peta batas tapak proyek rencana usaha dengan peta RT/RW yang berlaku itu merugikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang. Apakah seluruh atau sebagian tapak proyek sesuai atau tidak sesuai dengan tata ruang? Nah, jika ada keraguan terkait kesesuaian dengan RT/RW, maka pemrakarsa dapat memperoleh bukti formal dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPRN atau BKPRD. Nah, berikut merupakan contoh peta kesesuaian dengan RT/RW kabupaten. Nah, untuk deskripsi rencana usaha yang ketiga, ada deskripsi rencana kegiatan berfokus pada. Yang pertama, ada komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan berdasarkan tahap kegiatan. Yang kedua, ada alternatif rencana usaha jika ada.
Dan yang terakhir ada pengelolaan lingkungan hidup yang sudah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan atau integrasi dalam desain rencana kegiatan. Nah, contoh proses identifikasi dampak dan potensial yaitu proses identifikasi potensial dan evaluasi merupakan evaluasi dampak des studi. Nah, metode identifikasi dampak potensial itu ada 8. Yang pertama ada penelaahan pustaka. Yang kedua ada analisis isi. Yang ketiga ada interaksi kelompok. Yang keempat ada daftar uji. Yang kelima matrik interaksi sederhana. Yang keenam ada bagan alir dan pelapisan. Dan yang terakhir ada pengamatan singkat lapangan atau observasi. Nah, untuk matrik dampak pengembangan dampak potensial pengembangan lapangan gas itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada komponen geofisika kimia yang meliputi penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air, perubahan sifat fisik kimia dan tanah, kemungkinan erosi dan aspek hidrologi. Untuk pada aspek biologi itu ada penurunan tutupan vegetasi, dan yang kedua ada terganggunya satwa liar. Nah, selanjutnya ada sosek Puskesmas, yakni terbukanya kesempatan kerja dan berusaha. Selanjutnya ada peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan kesehatan masyarakat, terganggunya keselamatan masyarakat, terganggunya aksesibilitas masyarakat, dan terakhir persepsi masyarakat. Nah, masuk ke dalam kriteria dalam evaluasi dampak potensial. Yang pertama ada apakah beban terhadap komponen lingkungan itu sudah tinggi. Nah, hal ini itu dapat ditentukan dari analisis data sekunder dan hasil kegiatan observasi awal. Yang kedua ada apakah komponen lingkungan ini memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dengan sosial ekonomi masyarakat. Nah, hal ini tuh bisa tampak dari hasil observasi awal. Dan yang ketiga ada apakah dampak kekhawatiran masyarakat yang tinggi terhadap komponen lingkungan. Nah, hal ini tuh bisa diidentifikasi dari wawancara singkat ketika observasi awal. Dan yang terakhir ada apakah ada aturan atau kebijakan yang dirangkai oleh dampak tersebut. Nah, hal ini tuh dapat ditelaah dari adanya peraturan yang terkait dengan komponen lingkungan yang terkena dampak atau baku mutu. Nah, kriteria dalam evaluasi dampak potensial ini untuk menentukan apakah dampak potensial dapat menjadi DPH atau tidak. Nah, dengan menguji apakah pihak pemrakarsa telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara mengacu pada yang pertama ada standar operasional prosedur atau SOP tertentu pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan. Yang kedua ada panduan teknis yang diterbitkan pemerintah atau standar internasional. Nah, untuk narasi evaluasi dampak potensial, AMDAL itu peningkatan kapasitas produk gas, penurunan kualitas udara untuk meningkatkan produksi gas dari 45 menjadi 65 mms CFD, dibutuhkan peningkatan full gas untuk menggerakkan berbagai peralatan. Gas yang dibakar di FLAR juga terjadi peningkatan 0,4 menjadi 0,65 mms CDF. Nah, peningkatan konsumsi full gas dan peningkatan pembakaran gas di flare diperkirakan akan meningkatkan jumlah emisi yang berpengaruh terhadap kualitas udara ambien di sekitar. Nah, dalam hal ini ada baku mutu kualitas udara emisi dan ambien yang harus dipatuhi. Nah, oleh karena itu penurunan kualitas udara berlanjut menjadi dampak penting hipotik atau DPH. Nah, untuk narasi evaluasi dampak potensial atau bangkitan debu, sumber dampak ini merupakan mobilisasi peralatan bahan. Nah, rute mobilisasi itu akan melewati jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Nah, jalan-jalan tersebut semuanya telah dilapisi dengan aspal. Dengan demikian memungkinkan munculnya debu menjadi tidak ada. Nah, oleh karena itu dampak terhadap pembangkitan debu adalah dampak tidak penting hipotetik. Untuk narasi dampak potensial, nah peningkatan kebisingan itu
sumber dampaknya adalah kegiatan mobilisasi peralatan bahan. Nah, untuk mengurangi kemungkinan peningkatan kebisingan, maka kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan selama konstruksi dan kegiatan pemboran dilakukan pada siang hari di jam 6 hingga jam 18.00 serta pemasangan peredam suara atau silencer pada peralatan proyek. Dan ini telah menjadi SOP yang terintegrasi dalam rencana kegiatan. Nah, oleh karena itu, dampak terhadap peningkatan kebisingan menjadi dampak tidak penting. Nah, selanjutnya ada materi dampak hipotetik pengembangan lapangan gas. Itu ada 3, yakni geofisika, biologi, dan Sosekbud dan Kesmas. Nah, berikut merupakan gambar bagan alir proses pelingkupan pengembangan lapangan gas. Nah, dari gambar ini bisa dilihat bagan alir itu alirannya kemana, itu sudah dijelaskan di gambar tersebut. Nah, ini juga merupakan bagan alir pelingkupan. Nah, ini merupakan diagram alir dampak penting hipotetik pengembangan lapangan gas. Dimulai dari konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Nah, pelingkupan batas wilayah studi, yakni batas proyek. Itu ada 4, yaitu ruang di mana suatu rencana usaha akan melakukan kegiatan prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Nah, di ruang rencana usaha inilah bersumber dampak terhadap lingkungan hidup sekitarnya, termasuk alternatif lokasi rencana usaha. Dan posisi batas proyek ini agar dinyatakan dalam koordinat. Untuk batas ekologis itu yang pertama ada batas ekologis adalah ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha menurut media transportasi limbah, yakni air, udara, dan organisme. Nah, proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Yang ketiga ada termasuk dalam ruang ini adalah ruangan di sekitar rencana usaha yang secara ekologis memberi dampak terhadap aktivitas usaha. Nah, untuk batas sosial adalah ruang di sekitar rencana usaha yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengundang norma dan nilai tertentu yang sudah mapan, termasuk sistem dan struktur sosial. Sesuai dengan proses dinamika sosial suatu kelompok masyarakat yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha. Nah, kita masuk kepada batas administrasi. Batas administrasi ini adalah ruang di mana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di dalam ruang tersebut. Nah, batas ruang tersebut dapat berupa batas administrasi pemerintah atau batas konsesi pengelolaan sumber daya atau batas PHP, batas HPH, batas wilayah kerja pertama. Nah, berikut merupakan pelingkupan batas wilayah studi. Nah, batas proyek itu batas fisik kewenangan proyek di darat dan di laut. Batas ekologis itu batas di mana limbah cair dan emisi gas tertransportasi melalui media air, udara, dan organisme. Sedangkan untuk batas sosial itu merupakan batas komunikasi sosial yang terkena dampak limbah cair, emisi gas, dan kegiatan proyek lainnya. Untuk batas administrasi merupakan batas kewenangan administratif atau penegakan hukum oleh pemerintah atau kabupaten kecamatan. Nah, ini merupakan peta dari batas proyek. Nah, ini merupakan peta yang menampilkan batas ekologi. Dan ini merupakan peta batas sosial dan administratif. Dan ini merupakan batas wilayah studi amdal. Dan nah, ini diperjelas itu sudah menggabungkan batas-batas ekologi dan lainnya. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.